Zhao Ziqing bukan hanya kekasih masa kecil Murong Yu, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Orang-orang seperti Chang Le dan Jiang Le mengatakan mereka ingin mengenal Zhao Ziqing. Murong Yu tidak akan merasa jijik sama sekali. Lagi pula, bahkan jika mereka diperkenalkan, mereka tidak akan berani membuat ide Zhao Ziqing. Lagi pula, mereka sama sekali tidak setingkat dengan Zhao Ziqing. Namun, Murong Yu marah ketika mendengar bahwa seseorang benar-benar ingin membuat ide Zhao Ziqing. Zhao Ziqing adalah skala negatifnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berani memukulnya. Siapa yang berani melakukan ini, Murong Yu tidak akan ragu untuk membunuh. Merasakan niat membunuh yang dingin dari tubuh Murong Yu, Jiang Le dan Chang Le terkejut. Dilihat dari reaksi Murong Yu, hubungan antara dia dan Zhao Ziqing seharusnya tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki reaksi yang begitu kuat. Jiang Le dan keduanya saling memandang, lalu berkata, "Saudara Murong, jangan salahkan kedua saudara itu karena membicarakan hal ini. Memang benar bahwa kakak senior Zhao sangat memukau, ditambah lagi dia adalah orang suci sekte, siapa yang tidak ingin memberinya ide. Terutama para orang suci itu dan bahkan murid utama sekte, dan bahkan bakat muda dari sekte lain yang ingin mengejar kakak Zhao." Mata Murong Yu sedikit menyipit, sedikit niat membunuh melintas di antara alisnya, dan dia menatap mereka berdua dan bertanya, "Pengejaran biasa tidak apa-apa. Apakah ada yang menggunakan metode kelas 3? Jiang Le dan Chang Le menggelengkan kepala dengan cepat. Mereka berdua hanyalah murid dalam lembah Yingxian, mereka baru saja mendengarnya. Adapun siapa di antara mereka yang mengejar Zhao Ziqing, tetapi tidak diketahui. Aku bahkan tidak tahu cara apa yang mereka gunakan untuk mengejar Zhao Ziqing." Murong Yu sedikit cemas, dia tidak takut Zhao Ziqing akan mengikuti dan menjadi rekan kultivasinya. Namun, Zhao Ziqing terlalu polos, tidak terlalu terlibat dalam dunia ini, dia khawatir orang lain akan menggunakan 3 trik kasar. "Pergilah, cepatlah." Murong Yu cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Chang Le 2 demi 1. "Dua saudara, apa yang kalian lakukan terburu-buru? Hah? Kalian benar-benar membawa orang luar ini berkeliling di sekte. Apa yang akan kalian lakukan?" Semakin Murong Yu ingin melihat Zhao Ziqing, tetapi beberapa orang tidak mengikutinya. Tidak, sekelompok orang tiba-tiba datang di depan dan menghentikan mereka bertiga. Melihat pengunjung itu, ekspresi Chang Le dan Jiang Le berubah muram, dan Chang Le melangkah maju dan menatap pria yang sedang berbicara dan berkata, "Surui, apa yang harus kami lakukan padamu?" Dan saudara Murong, meskipun dia bukan murid sekte, dia adalah teman kakak senior Zhao. Apa salahnya aku membawanya masuk? Surui menatap Murong Yu dan mereka bertiga terus-menerus mencibir, "Sahabat orang suci. Apakah kalian mencoba menertawakanku sampai mati? Ada begitu banyak orang di dunia ini. Jika semua orang mengatakan dia adalah sahabat orang suci, maka kalian semua tidak harus dibawa ke seni bela diri. Apa yang seharusnya kalian lakukan di lembah Yingxian? Apakah itu sebuah penginapan?" Mendengar ini, wajah Jiang Le dan Chang Le menjadi semakin suram, dan kemarahan yang tak berujung terkumpul di dada mereka, tetapi mereka tidak meledak. Melihat ekspresi kedua Jiang Le, meskipun mereka tampak sangat marah, mereka tidak berani meledak. Murong Yu berpikir, dengan karakter kedua orang baik ini, dia jelas bukan orang yang toleran. Jadi sekarang hanya ada 2 kemungkinan untuk ini, yang pertama adalah bahwa kedua Chang Le menderita kerugian di tangan Surui. Yang kedua adalah bahwa Surui memiliki panggung belakang, yang tidak dapat diprovokasi oleh Chang Le. Melihat Jiang Le dan keduanya tersipu, Surui tersenyum dingin, lalu menatap Murong Yu, wajahnya langsung berubah dingin, dan momentum detak jantungnya menyapu ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Menurutnya, Murong Yu tidak lebih dari seekor semut dalam periode putaran. Dipermalukan sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, Surui mencibir dalam hatinya karena hubungan antara dia dan Chang Le tidak buruk, dan aura kuat Murong Yu langsung menyelimuti Murong Yu. "Siapa kamu? Mengapa masuk tanpa izin ke lembah Yingxian? Apakah kamu tahu bahwa masuk tanpa izin ke lembah Yingxian adalah pelanggaran berat? Berlututlah padaku." Saat berbicara, momentum Murong Yu menyapu Murong Yu seperti lautan badai, dan dia ingin membuat Murong Yu berlutut. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit,
dan sentuhan niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Dendam antara Surui dan Jiang Le, Murong Yu tidak ingin ikut campur. Bagaimanapun, ini berada di dalam lembah Yingxian. Namun, Surui ini begitu abadi sehingga dia ingin menargetkan dirinya sendiri. Dan juga berlutut. Harus dipahami bahwa bahkan jika mereka menghadapi Zhuang Ningguang dan yang lainnya yang berada di peringkat setengah abadi, mereka tidak pernah berpikir untuk mempermalukan diri mereka sendiri seperti ini. Namun, Murong Yu tidak tahu bahwa alasan mengapa Surui menargetkannya dengan cara ini sepenuhnya karena hubungan antara Chang Le dan keduanya. Kultivasi Surui sebanding dengan Chang Le. Dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia ingin mempermalukan Chang Le. Oleh karena itu, dia hanya bisa berbalik untuk mempermalukan teman-teman Jiang Le. Melihat pemandangan ini, Chang Le dan Jiang Le saling memandang, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Surui memprovokasi Murong Yu, bukankah ini mencari kematian? Mereka bahkan ingin Murong Yu membunuh bajingan itu. Namun, begitu Surui terbunuh, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan mereka berdua tidak akan bisa lagi tinggal di lembah Yingxian. Keduanya melangkah maju dan berdiri di depan Murong Yu. Mereka menatap Surui dengan dingin. Surui, saudara Murong adalah teman orang suci, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin tidak menghormati orang suci? Surui mencibir, tentu saja aku tidak berani tidak menghormati orang suci, tetapi seseorang berpura-pura menjadi pacar orang suci, tetapi Surui tidak dapat melihatnya. Dia tampak seperti pencuri, dan dia tahu bahwa dia pembohong. Aku berbohong, aku akan mengantarnya turun gunung hari ini. Kalau tidak, jika dia tidak menyukai wanita suci itu, apakah kamu mampu menanggung akibatnya? Sambil berbicara, Surui melangkah untuk menjatuhkan Murong Yu. Jiang Le dan Chang Le meneriaki Surui sebagai bajingan dalam hati mereka. Seperti apa rupa Murong Yu? Orang ini jelas mencari masalah. Tidak lebih dari sekadar mencari masalah, tetapi aku baru saja menemukan Murong Yu, si pembunuh. Kamu adalah seorang kultivator muda dalam periode detak jantung, di depan Murong Yu, adalah seekor semut. Sialan, kalian harus cari tempat yang tepat untuk mati, jangan sakiti kami. Jiang Le dan Chang Le mengumpat dalam hati. Kalau mereka di luar sekte, mereka berdua tidak akan menghentikan Surui sama sekali. Tapi sekarang, tidak peduli itu demi kebaikan siapapun, dia harus menghentikan lelucon ini. Aus.com, pergi. Teriak Surui dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Tangan besar itu kosong, dan saat berikutnya sebuah pedang terbang dengan napas yang kuat tersangkut di tangannya. Jangan pergi dari sini, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan memotong kalian berdua. Wajah Chang Le dan Jiang Le langsung jelek. Dukungan Surui, mereka berdua tidak bisa memprovokasi dia, dan pedang terbang di tangan Surui membuatnya semakin buruk. Bahkan pedang terbang senjata ajaib di tangan keduanya langsung ditebas oleh senjata roh ini. Surui, saudara Murong tidak mampu menyinggung perasaanmu, aku sarankan kamu untuk tidak membuat masalah. Jiang Le berkata dengan wajah muram. Pergi, percaya atau tidak, aku memotong kalian berdua. Dua sampah, kalah. Surui melangkah maju dengan aura pembunuh, dan pedang terbang di tangannya memperlihatkan aura pembunuh yang kuat. Ekspresi kedua Jiang Le menjadi jelek. Ketika mereka berdua memiliki senjata ajaib, mereka bukan lawan dari senjata ajaib yang lain, apalagi mereka berdua sekarang tidak memiliki apa-apa di tangan mereka. Kalian berdua minggir, aku ingin melihat modal sombong apa yang dimiliki bajingan ini. Murong Yu marah, dan menarik Jiang Le menjauh dan menuju ke atas. Saudara Murong, Chang Le terkejut sekaligus. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bajingan ini jatuh ke tanganku. Aku harus memberi mereka pelajaran hari ini. Jangan khawatir, aku sangat bertekad dan tidak akan membunuhnya. Surui, pada tahap awal detak jantung, bahkan jika kekuatannya lebih kuat dari Murong Yu, kekuatannya terbatas. Dengan kekuatan naga yang sama, Murong Yu yakin bisa mengalahkannya. Hahaha, mendengar perkataan Murong Yu, Surui dan teman babi serta teman anjingnya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua menatap Murong Yu dengan tatapan mata seperti orang bodoh. Namun, dua orang Chang Le di belakang Murong Yu menatap Surui dan yang lainnya dengan tatapan mata yang memelas. Bagaimanapun, masalah ini telah sampai pada titik ini,
keduanya merasa santai dan menunggu untuk melihat Murong Yu menyiksa orang-orang bodoh mereka. Berlututlah padaku, teriak Surui, dengan aura yang tak berujung menyelimuti Murong Yu, ingin agar Murong Yu berlutut. Murong Yu hanya mendengus dingin. Dia bahkan pernah merasakan aura seorang yang abadi, tetapi dia tidak pernah takut dengan aura seorang kultivator dalam periode kewaspadaan yang singkat. Brengsek, hari ini aku akan mengajarimu untuk menjadi manusia yang tidak memandang rendah orang lain, dan menunjukkan mata anjingmu untuk melihat siapa yang tidak dapat kau ganggu. Kau mencari kematian, teriak Surui, menjulurkan tangannya dan meraih Murong Yu. Murong Yu mencibir, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Surui. Kemudian, Murong Yu mengepalkan tinjunya, mengenai perut Surui. Dentuman. Dengan tinju yang berisi kekuatan 50 cacing milik Murong Yu, kekuatan besar itu meledak seketika dan langsung menjatuhkan Surui. Apa? Surui menjerit, dan seluruh orang itu terlempar seperti kalah. Namun pada saat ini, Murong Yu menginjak Bing Zijue, sosoknya secepat kilat, dan dia berlari lurus ke atas. Dentuman, dentuman, dentuman. Murong Yu membuka busurnya ke kiri dan kanan, meninju dan menendang Surui. Suara tinju ke daging sangat mengejutkan. Namun, jeritan Suruina, seperti babi, menyeramkan. Melihat pemandangan ini, Chang Le dan yang lainnya terkejut. Chang Le dan keduanya terkejut bahwa Murong Yu masih begitu kuat tanpa mengandalkan tulang emas. Orang-orang di pihak Surui terkejut bahwa satu-satunya basis kultivasi Murong Yu berada dalam periode spin-off, tetapi Surui, yang berada dalam periode detak jantung, tidak dapat melawan. Klik, klik. Apa? Diiringi dengan suara patah tulang dan jeritan Surui, mereka terus menyebar, sangat menakutkan. Dentuman, bayangan hitam menyapu kehampaan, lalu jatuh dengan ganas di depan Chang Le dan yang lainnya. Ini adalah seseorang, ya, aku hampir tidak bisa melihat seperti apa rupa seseorang. Aku melihat wajah orang ini dipukuli seperti kepala babi, sudut matanya pecah-pecah, dan dagunya langsung dipukul hingga bengkok. Agaknya inilah alasan mengapa Murong Yu berbicara dengan nada rendah untuk menghukumnya. Faktanya, yang terburuk adalah anggota tubuh Surui, dan semuanya dipotong oleh Murong Yu. Ketika Surui jatuh di depan Chang Le dan yang lainnya, mulutnya berbusa dan matanya berputar. Udara sudah lebih banyak dan udara sudah lebih sedikit. Murong Yu bertepuk tangan dan berjalan dengan santai. Melihat Surui yang mulutnya berbusa, dia tampak sangat tidak nyaman, dan menendang Surui di depan orang lain. Beberapa orang itu menatap Murong Yu dengan mata seperti hantu, dan hati mereka sangat terkejut. Biksu di masa spin-off benar-benar mengambil seorang biksu di masa jantung berdebar tanpa melawan, memukulinya seperti babi. Apakah itu manusia? Apakah kamu manusia? Hei, bangun, saatnya pergi. Murong Yu menepuk Murong Yu yang lesu untuk bangun. Chang Le dan Jiang Le menyeka air liur yang meluap dari mulut mereka yang terbuka, lalu menatap Murong Yu dalam-dalam, lalu menoleh dan pergi. Siapa sebenarnya? Bagaimana kamu memukuli kakak senior Su seperti ini? Melihat bagian belakang tiga orang Murong Yu, Surui dan kelompoknya berkata dengan kaget. Apakah kalian pernah mendengar bahwa Chang Le memanggil orang itu dengan sebutan saudara Murong, dengan nama keluarganya Murong? Bukankah dia adalah Murong Yu yang baru-baru ini terkenal, yang keluar dari Su Tianzong? Tiba-tiba, seseorang berkata dengan kaget. Itu sangat mungkin. Mereka semua adalah biksu di periode Xuanzao. Mereka adalah orang-orang yang ganas yang dapat membunuh bahkan biksu di periode kesengsaraan. Wajar jika saudara senior Su dipukuli. Ternyata itu adalah Murong Yu. Setelah menebak identitas Murong Yu, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi malu. Tidak baik bagi seseorang untuk menyinggung perasaan, tetapi menyinggung pembunuh ini. Apa yang harus saya lakukan jika saya membencinya? Sekelompok orang saling memandang, dan mereka sangat gugup. Sialan, kalian bajingan, jangan terburu-buru menyelamatkanku. Pada saat ini, Surui perlahan terbangun, hanya untuk menemukan bahwa dia tergeletak di tanah seperti anjing mati. Namun, kedua orang di sekitarnya saling memandang di sana, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Namun, karena sumpah serapah itu, luka di sudut mulutnya terbuka lagi, dan segera membuatnya sakit berulang kali. Semua orang terkejut dan buru-buru mulai memberikan obat kepada Surui. Di sisi lain,
Chang Le dan Jiang Le terkejut dalam hati mereka, dan mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Chang Le melirik Murong Yu, dan kemudian berkata, "Saudara Murong, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Apa masalahnya?" Murong Yu sudah terbiasa dengan keterkejutan kedua orang ini. "Saya ingin bertanya, apakah Anda masih manusia?" Boom! Ketika Chang Le baru saja bertanya, Murong Yu mengulurkan kakinya dan menendangnya keluar. "Tentu saja saya manusia. Apakah Anda pikir saya iblis?" Chang Le langsung berlari kembali, dan dia tersenyum, "Aku benar-benar ragu apakah kamu benar-benar hanya dalam tahap rotasi. Kecepatan itu benar-benar tidak normal. Surui adalah seorang biksu dalam tahap hati, di hadapanmu dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan." Chang Le dan Jiang Le terkejut dalam hati mereka. Mereka dan Surui adalah saingan. Senjata ajaib seperti pedang terbang pada mereka berdua 3 hari yang lalu bahkan dipotong oleh Surui. Tetapi Murong Yu memukul Surui setengah mati dengan tangan kosong. Inilah celahnya. Itu hanya memukulnya secara tiba-tiba. Murong Yu melambaikan tangannya. Sebenarnya, meskipun Murong Yu memukul Surui secara tiba-tiba, tetapi jika tidak ada kekuatan yang kuat sebagai pendukung, bahkan jika dia menyelinap ke Surui, itu tidak akan dapat melukainya sama sekali. Jadi kali ini, dia bukan hanya kebetulan. Namun, kamu mengalahkan Surui, Jiang Le tampak khawatir. "Apa yang kamu takutkan, Murong Yu? Aku bahkan tidak takut dengan seluruh sekte Sutian, dan aku masih takut pada salah satu pendukung kecilnya," kata Murong Yu dengan muram. Serius, dia benar-benar tidak takut. Bahkan jika langit runtuh, dia dapat membuka dunia baru lagi. "Ya, kamu bahkan membunuh para tetua Sutianzong, jadi apa yang kamu takutkan?" Chang Le dan keduanya saling memandang, dan mereka sedikit lega. Puncak Qingxuan adalah gunung independen di lembah Yingxian. Pemilik gunung ini adalah Zhao Ziqing, yang baru saja menjadi orang suci di lembah Yingxian. Faktanya, tidak banyak puncak independen seperti itu di lembah Yingxian. Murid utama, putra orang suci, wanita suci, dan beberapa murid akan memiliki gunung independen. Chang Le dan Jiang Le membawa Murong Yu ke bawah puncak Qingxuan dan tidak berani masuk tanpa izin. Karena setiap gunung adalah milik wilayah terlarang pribadi pemilik gunung. Murid biasa sama sekali dilarang masuk tanpa izin, jika tidak, Anda akan menanggung semua konsekuensinya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada orang yang berpegangan tangan di kaki gunung, kedua Chang Le tetap mematuhi aturan dan tidak berani naik gunung tanpa izin. Murong Yu mendongak dan melihat bahwa puncak Qingxuan jauh lebih rendah dalam hal aura dan kemakmuran dibandingkan dengan puncak-puncak di dekatnya yang telah lama berbisnis. Paling banter, gunung ini hanyalah gunung yang paling biasa. Aus.com. Tentu saja Murong Yu tahu bahwa ini bukanlah lembah abadi tersembunyi yang tidak menunggu untuk melihat Zhao Ziqing. Itu karena Zhao Ziqing baru menjadi orang suci selama 3 bulan, dan tidak ada waktu untuk puncak yang sebening kristal itu. Begitu Zhao Ziqing mulai merekrut murid, puncak Qingxuan akan menjadi semakin ramai. Apa yang disebut perekrutan murid ini bukanlah murid dalam arti sebenarnya. Menjadi murid garis puncak Qingxuan tetaplah murid Yingxiangu. Akan tetapi, dibandingkan dengan murid-murid lainnya, murid-murid ini tidak hanya menikmati perlakuan dari para murid lembah Yingxian, tetapi juga perlakuan dari Qingxuan Feng. Selain itu, begitu Zhao Ziqing menjadi kepala lembah Yingxian, maka garis Qingxuan Feng secara alami akan menjadi kepala lembah Yingxian, dan ada banyak manfaat. Murid-murid Yingxiangu Chang Le dan Jiang Le mohon untuk bertemu dengan kakak senior Zhao. Ketiga Chang Le berdiri di bawah gunung dan mentransmisikan suara mereka ke atas. Namun setelah waktu yang lama, tidak ada tanggapan dari gunung. Setelah beberapa kali, tidak ada tanggapan dari atas, dan Murong Yu sedikit tidak sabar. "Pergi, ayo naik." Murong Yu menyapa mereka berdua, lalu menggoyangkan tubuhnya dan langsung bergegas ke atas. "Saudara Murong, ini tidak bisa dilakukan." Chang Le dan keduanya hendak berhenti, tetapi Murong Yu sudah menyerbu. Pada akhirnya, mereka berdua hanya menghela nafas dan mengikuti. Siapa beraninya menerobos puncak Qingxuan? Puncak Qingxuan tidak terlalu tinggi, dan tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk bergegas ke puncak gunung. Namun, begitu Murong Yu muncul, terdengar suara minuman ringan dari atas, diikuti oleh semburan udara, dan cahaya pedang mencekik kepala Murong Yu seperti kilat.
Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan niat membunuh melintas di antara alisnya. Aku melihat tangannya yang besar menjulur, kekuatan hitam bertahan di tinjunya, dan menghantam pedang terbang yang mencekiknya. Tubuh Murong Yu telah mencapai tingkat senjata roh tingkat pertama. Dengan pukulan seperti itu, pedang terbang yang berasal dari cekikan itu pasti akan diterbangkan oleh Murong Yu. Melihat bahwa Murong Yu hendak meninju pedang terbang itu. Namun, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi cakar. Dengan tangan yang besar, dia segera meraih pedang terbang itu. Fanatik yang berani. Pada saat ini, seorang wanita bergaun merah bergegas keluar dari hutan di dekatnya dan menatap Murong Yu dengan marah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Fanatik, lepaskan pedang terbangku. Kalau tidak, aku harus membunuhmu. Wanita berbaju merah itu menatap Murong Yu dengan ekspresi kesal, tubuhnya terus-menerus gemetar, seolah-olah dia sangat marah. Murong Yu menoleh, tetapi melihat bahwa ini adalah seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun, yang juga sangat menarik. Sosoknya yang seksi bahkan lebih bangga di balik jas merah itu. Namun, saat ini gadis itu memiliki wajah yang cantik dan pembunuh. Namun, bahkan dengan cara ini, dia tidak bisa menyembunyikan sosok dan kecantikannya yang seksi. Murong Yu memegang pedang terbang di satu tangan dan menatap gadis berbaju merah itu sambil tersenyum, "Kamu wanita benar-benar kasar. Aku tidak akan mengatakannya bahkan jika kamu menyerangku. Karena pedang terbangmu telah diambil olehku, aku masih harus apakah aku kembali padamu? Kau harus membunuh jika kau masuk tanpa izin ke puncak Qingxuan." Gadis berpakaian merah itu berkata dengan marah. "Kudengar bahwa puncak Qingxuan adalah milik orang sucimu, dan kau bukan orang suci, kau tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu," kata Murong Yu ringan. Gadis berpakaian merah itu marah dan mendengus dingin, "Kau murid, kakak perempuan senior kami tidak akan melihatmu, kau segera tinggalkan puncak Qingxuan untukku." "Bisa dikatakan, kau bukan orang suci, bagaimana kau tahu bahwa dia tidak akan melihatku?" Murong Yu tersenyum, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa tempat itu masih agak sepi. Namun, ada beberapa bangunan di depan. "Siapa yang membuat keributan di sini?" Seorang wanita berbaju hijau berjalan perlahan, menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi dingin. Mungkin suara di sini yang membuat orang-orang di rumah itu khawatir. Pada saat ini, seseorang datang. Mereka semua adalah sekelompok wanita, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. "Kakak, ketiga orang ini tidak hanya masuk tanpa izin ke puncak Qingxuan, tetapi juga menahan pedang terbangku." Wanita berbaju merah itu berkata dengan sedih. Murong Yu melirik sekilas dan mendapati bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini adalah Zhao Ziqing. "Kalian berdua adalah murid Ying Xiangmu, tetapi kalian bukan murid Ying Xiangmu. Tidakkah kalian tahu bahwa masuk tanpa izin ke puncak Qingxuan adalah pelanggaran berat?" Wanita berbaju hijau itu menatap ketiga Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun Chang Le dan Jiang Le adalah biksu di periode detak jantung, mereka anehnya diam saat ini. Dapat dikatakan bahwa mereka menyalahkan segalanya pada Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, melambaikan tangannya yang besar, dan memantulkan pedang terbang wanita berbaju merah itu. Segera dia mengamati kerumunan dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Ziqing, saudaramu Murong Yu ada di sini, apakah kamu masih keluar?" "Berani sekali. Dari mana murid itu berasal, berani memanggil nama yang mulia?" Mendengar ini, semua orang di sekitar menjadi marah, dan mereka menatap Murong Yu dengan marah. Hanya Chang Le dan Jiang Le yang tenang. "Kalian semua mundur padaku." Pada saat ini, sebuah suara yang terdengar seperti burung oriole kuning datang dari kejauhan, dan kemudian Seng Sui berjubah putih perlahan berjalan ke sini. "Yang mulia." Banyak wanita memberi hormat dengan cepat. Namun, Chang Le dan Jiang Le sama-sama tampak bersemangat. Hanya Murong Yu yang menatap pengunjung itu dengan senyum di wajahnya. Pengunjung itu adalah Zhao Ziqing, penguasa puncak Qingxuan dan salah satu orang suci lembah Yingxian. Puncak Qingxuan tidak terlalu besar, tampak seperti beberapa puluh mil di sekitarnya. Pada saat ini, di puncak tertinggi puncak Qingxuan, seorang Seng Sui berpakaian putih dan seorang pemuda berpakaian hitam berdiri berdampingan, melihat ke kejauhan. Gunung-gunung bertiup, pakaian berburu dan berburu, pakaian berkibar, rambut panjang terganggu, dan hati kacau. 2 tahun terakhir tidak ada orang lain,
tetapi Zhao Ziqing dan Mu Rongyu, orang suci yang baru dipromosikan dari lembah Yingxian. Melihat awan dan awan di depanku, awan-awan itu bertahan dan pemandangannya sangat indah. Mu Rongyu menoleh dan menatap Seng Sui yang berpakaian putih di sebelahnya dengan kelembutan, seperti Zhao Ziqing yang turun dari dunia fana peri 9 hari. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meluruskan sutra biru yang telah dikotori Zhao Ziqing oleh gunung. Zhao Ziqing menatap Mu Rongyu dan menanggapi dengan senyuman. Melihat senyum indah Zhao Ziqing, Mu Rongyu terkejut. Dia menatap Zhao Ziqing dengan tatapan kosong, lupa meletakkan tangannya. Puff! Zhao Ziqing tertawa ringan. Ada apa? Apakah ada bunga di wajahku? Melihatku tanpa bergerak, Zhao Ziqing berkata sambil tersenyum. Kamu sangat cantik, kata Mu Rongyu sambil tersenyum. Mendengar ini, rona merah muncul di wajah Zhao Ziqing. Dia selalu sangat percaya diri dengan kecantikannya. Selain itu, dari kecil hingga besar, selalu ada banyak orang yang mengikutinya dimanapun dia berada, hanya karena dia cantik dan cantik. Saya tidak tahu Fanji yang memujinya karena kecantikannya, dan beberapa dari mereka lebih cantik daripada kalimat sederhana Mu Rongyu. Namun, untuk itu, Zhao Ziqing sama dinginnya seperti es dan mengabaikannya sama sekali. Bagaimana jika Anda mengatakan bahwa langit runtuh di alam liar? Zhao Ziqing tetap tenang. Namun, Zhao Ziqing merasa sangat senang dan bahagia ketika kalimat biasa, kamu terlalu cantik, keluar dari mulut Mu Rongyu. Bahkan ada sedikit rasa malu dan bahagia. Ada beberapa kata, bahkan jika Anda mengatakannya mengguncang bumi, itu tidak akan mengubah pikiran seseorang. Namun, beberapa pidato yang sangat umum, setelah diucapkan di tengah masyarakat tertentu, lebih baik daripada pidato bagus manapun di dunia. Mu Rongyu mendesah dalam hatinya, dan sudah lebih dari 2 tahun tidak bertemu Zhao Ziqing. Zhao Ziqing sekarang lebih cantik dari sebelumnya, dan mulia serta murah hati. Tidak heran banyak orang ingin mengejar Zhao Ziqing. Sebaliknya, lihatlah dirimu sendiri, selain terkenal, meskipun orang-orang telah menjadi jauh lebih dewasa. Namun, itu belum menjadi tampan. Mu Rongyu memfitnah dirinya sendiri secara diam-diam di dalam hatinya. Kudengar banyak talenta muda yang mengejarmu baru-baru ini. Mu Rongyu menatap Yunjuan Yunsu di kejauhan, lalu berbisik. Zhao Ziqing mendongak menatap Mu Rongyu dan berkata dengan nada bercanda, apa? Apa kau khawatir? Mu Rongyu mengalihkan pandangannya, menatap Zhao Ziqing, lalu mengangguk dan berkata, aku sangat khawatir. Kau terlalu cantik, dan banyak orang akan mengejarmu karena kecantikanmu. Kau terlalu sederhana. Di dunia kultivasi ini di mana yang lemah dan yang kuat, aku khawatir kau akan menderita. Kau begitu baik, aku khawatir kau tidak bisa melihat orang jahat. Zhao Ziqing menatap Mu Rongyu dengan senyum manis di wajahnya, denganmu, aku tidak takut pada apapun. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah membuka mataku untuk melihat orang-orang itu. Di hatiku, kau akan selalu sendirian. Saat membicarakan hal ini, Zhao Ziqing menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Mendengar ini, Mu Rongyu sedikit tergerak, dan melihatnya meraih tangan Zhao Ziqing dan berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Tidak seorang pun, tapi tidak seorang pun. Mu Rongyu menghela napas dan melanjutkan, sekarang aku telah menyinggung Sekte Sutian dan Sekte Yuansu. Sekte itu hampir menjadi musuh dunia. Aku percaya padamu. Zhao Ziqing tersenyum manis. Ziqing, aku ingin kau berjanji padaku satu hal. Mu Rongyu meraih kelembutan lembut Zhao Ziqing dan saling memandang dengan serius. Wajah Zhao Ziqing memerah, dia ingin menarik tangannya dengan malu-malu, tetapi dia enggan, dan akhirnya hanya mengangguk malu-malu. Musuhku sangat kuat, namun, aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri. Di masa depan, tidak peduli bahaya apa yang aku hadapi, atau bahkan setelah mendengar tentang kejatuhanku, kau seharusnya tidak secara impulsif membalas dendam untukku, atau mencariku atau semacamnya. Kau tahu. Petik 2. Kenapa? Zhao Ziqing menatap Mu Rongyu, matanya penuh dengan ketidakpahaman. Aku takut orang-orang itu akan berurusan denganmu. Di masa depan, jika aku tidak dalam bahaya, aku akan datang kepadamu. Namun, begitu aku menghadapi bahaya apapun, kau tidak boleh datang kepadaku. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Zhao Ziqing tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya.
Dengan kata lain, aku dalam bahaya. Apakah kau akan datang menyelamatkanku terlepas dari bahayanya? Murong Yu mengangguk. Zhao Ziqing melanjutkan, kau kembali untuk menyelamatkanku, tetapi mengapa aku tidak menemukanmu? Mengapa aku tidak menyelamatkanmu? Murong Yu terdiam. Dia harus meyakinkan Zhao Ziqing. Jika tidak, gadis bodoh ini pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Murong Yu tidak ingin dia menghadapi bahaya apapun. Aus.com. Murong, karena di luar sangat berbahaya, lebih baik kau tetap di puncak Qingxuan. Bahkan jika kau tidak bergabung dengan lembah Yingxian, kau dapat tetap di puncak Qingxuan. Di sini, kau aman. Murong Yu menggelengkan kepalanya, menatap Zhao Ziqing, dan berkata perlahan, Ziqing, apakah kamu ingat apa yang terjadi saat aku masih kecil? Aku ini sampah, sampah yang tidak bisa berlatih. Apakah kamu ingat apa yang aku harapkan saat itu? Zhao Ziqing mengangguk, dan tiba-tiba kenangan masa kecil terlintas di benaknya, sedikit demi sedikit, dengan jelas. Saat itu, aku sangat ingin memiliki kekuatan yang kuat suatu hari nanti. Namun, bagaimanapun juga, aku hanyalah sampah. Jika tidak, secara kebetulan, aku dapat berlatih, dan aku tetaplah sampah. Sekarang, aku hanya dapat berlatih dengan susah payah. Sekarang, bagaimana aku bisa tinggal di sini dan tidak keluar? Memang benar bahwa dunia luar sangat berbahaya. Namun, ada bahaya dan kesempatan. Di dunia ini, jika kau ingin memiliki kekuatan yang kuat, tidak mungkin hanya mengandalkan penebusan dosa. Kau harus bertarung. Hanya dalam pertempuran kau dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Lagi pula, kau juga tahu karakterku. Aku hanya melarikan diri jika aku tidak dapat bertarung. Aku menghargai hidupku, kata Murong Yu sambil tersenyum. Zhao Ziqing tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan tenang. Dia mengerti Murong Yu, begitu dia memutuskan segalanya tidak dapat diubah. Ngomong-ngomong, ini kristal jiwaku. Begitu aku mati, kristal jiwa itu akan hancur. Selama kristal jiwa itu tidak hancur, aku akan aman. Kau tidak perlu khawatir. Murong Yu mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada Zhao Ziqing. Zhao Ziqing mengambilnya dengan hati-hati, seolah-olah selembar giok ini seperti jiwa Murong Yu. Lalu, ada 11 tas penyimpanan di tangan Murong Yu, tas penyimpanan ini diambil olehnya setelah dia membunuh para biksu itu. Dalam 10 tas penyimpanan, masing-masing berisi 10 juta yuan Hui Yuan dan, totalnya 100 juta yuan dan yuan dan. Dan tas penyimpanan ini berisi pedang dan pakaian peri 8 trigram, yang merupakan pakaian peri tingkat. Pedang terbang senjata peri, ada lusinan senjata roh dengan tingkat yang berbeda. Ini semua untukmu. Zhao Ziqing terkejut, tidak mengambil tas penyimpanan ini, hanya menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri. Ada apa? Tanya Murong Yu lembut. Murong, mengapa kamu memiliki semua ini? Kamu memberikan semuanya kepadaku, apa yang kamu lakukan sendiri? Zhao Ziqing tidak ingin mengambilnya, berpikir bahwa ini semua adalah milik Murong Yu. Senjata abadi, senjata spiritual, 100 juta yuan kembali ke pil. Apakah ini sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang biksu di periode spin-out? Belum lagi alat abadi, bahkan 10 seni bela diri hampir tidak terlihat. Bahkan jika itu adalah pil 100 juta yuan, bahkan sekte kecil biasa tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Jangan khawatir, ini hanya sebagian. Aku secara alami menyimpan sebagian. Benarkah? Zhao Ziqing mengambil alih 11 tas penyimpanan dengan curiga. Murong Yu mengangguk dan memperhatikan Zhao Ziqing memasukkan 11 tas penyimpanan ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Aku mendapatkan barang-barang ini dari kedalaman gunung ajaib. Masih ada banyak pil. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku bisa memberimu lebih banyak. Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya cepat, sudah cukup. Artefak peri dan sejenisnya itu, jangan digunakan untuk sementara waktu. Agar tidak bersalah atas kejahatan mereka. Sebaliknya, pakaian peri gosip itu, kamu bisa memakainya setelah mengaku kepada Tuhan. Dengan pakaian peri ini di tubuhmu, aku merasa jauh lebih lega. Zhao Ziqing mengeluarkan pakaian peri gosip sesuai dengan kata-katanya, dan setelah meneteskan darah untuk mengenali tuannya, dia langsung memakainya. Seperti pakaian peri Zishu, pakaian peri Bagua juga dapat diganti sesuka hati. Namun, Zhao Ziqing menyembunyikannya di dalam tubuhnya.
Begitu dia diserang, Bagua Xianyi secara alami akan tampak menahan serangan itu. Setelah memberikan pakaian peri gosip itu kepada Zhao Ziqing, Murong Yu akhirnya menghela napas lega. Setelah memasuki alam pemahaman, Murong Yu selalu khawatir tentang keselamatan Zhao Ziqing setelah menyadari bahaya alam pemahaman. Sekarang, Zhao Ziqing telah menjadi orang suci lembah Yingxian, dan dia memiliki peralatan peri di sampingnya. Setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang, Murong Yu juga dapat berkeliaran di luar dengan tenang. Chang Le, Jiang Le, keluar dari sini. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar dari bawah puncak Qingxuan, sangat keras. Murong Yu dan Zhao Ziqing sedikit mengernyit, terutama Zhao Ziqing, ada sedikit ekspresi cemberut di antara mereka. Aku khawatir dia akan datang untuk menyusahkanku. Murong Yu tersenyum pada Zhao Ziqing dengan malu. Tidak peduli siapa itu, berani membuat masalah di puncak Qingxuan, aku ingin dia terlihat baik. Wajah cantik Zhao Ziqing tegas, dan suaranya dingin. Sikap yang mengesankan dari saintes dari lembah Yingxian tidak dapat membantu tetapi terungkap. Murong Yu, yang berada di sebelahnya, menatapnya dan mengangguk diam-diam. Zhao Ziqing selalu sangat sederhana dan baik hati. Dan orang seperti itu tidak dapat bertahan hidup di alam kultivasi. Sebenarnya, Murong Yu berharap agar Zhao Ziqing sama seperti dirinya. Tentu saja, bukan karena dia terkenal karena membunuh orang. Dia hanya berharap agar Zhao Ziqing dapat bertahan hidup di alam kultivasi. Jika tidak, jika dia sama seperti sebelumnya, akan mudah untuk menderita. Pada saat ini, Zhao Ziqing memang sangat marah. Suara ini tidak hanya datang ke puncak Qingxuan untuk membuat masalah, tetapi juga mengganggu pertemuannya dengan Murong Yu. Dia sudah lama tidak bertemu, tetapi dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada Murong Yu. Ketika kelompok Zhao Ziqing dan Murong Yu mendarat di kaki puncak Qingxuan, banyak murid lembah Yingxian telah berkumpul di kaki gunung. Beberapa dari mereka adalah yang paling jelas, berdiri di bawah puncak Qingxuan, menyaksikan bentuk arogan puncak Qingxuan dan kelompok itu melambat. Salah satunya adalah Surui yang baru saja dipukuli hingga menjadi babi oleh Murong Yu. Hanya saja Surui berdiri di sini dengan ganas, tanpa bekas luka sedikit pun. Harus kukatakan bahwa pil dunia kultivasi itu ajaib. Manusia biasa telah terluka selama 100 hari, tetapi luka kulit ini bukanlah apa-apa di alam kultivasi. Selama ada pil biasa, ditambah dengan basis kultivasi biksu, itu dapat dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa diduga, Sein Zhao turun gunung sendiri. Sungguh suatu kehormatan bisa berada di sini. Tepat saat Murong Yu dan rombongannya turun dari gunung, pemuda berkepala yang mengenakan kostum murid Yingxiangmu itu melintas, dan wajahnya segera menunjukkan senyum yang menurutnya sangat cemerlang dan menatap ke arah Zhao Ziqing. Ketika dia melihat pemuda itu, wajah Zhao Ziqing tenggelam dan dia kembali ke tatapan dinginnya. Dia hanya melirik pemuda itu dengan samar, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Han Tao, kamu membuat banyak keributan di bawah puncak Qingxuan, apa maksudmu?" Mendengar ini, mata Han Tao langsung memancarkan dua sinar cahaya yang menakutkan ke arah Chang Le dan Jiang Le, dan akhirnya matanya tertuju pada Murong Yu. Sambil mencibir, Han Tao segera berkata, "Kali ini, selain mengunjungi orang suci, ada satu masalah kecil yang harus diselesaikan. Aku tidak mengenalmu sebelumnya, dan aku sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Sebaiknya kau segera meninggalkanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Zhao Ziqing menyela Han Tao dengan dingin. Han Tao tertegun, dan sedikit niat membunuh melintas di antara alisnya. Di permukaan, dia tetap menjaga senyumnya tidak berubah. Faktanya, pada saat ini, hatinya penuh dengan amarah dan niat membunuh terciprat. Dia adalah murid sejati lembah Yingxian. Apa itu murid sejati? Hanya setelah alam mencapai tahap gangguan, dia dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati lembah Yingxian. Ke-10 sekte semuanya sama. Dengan kata lain, murid sejati di antara ke-10 sekte setidaknya adalah para biksu dalam tahap gangguan. Dan sekte kecil sekte cahaya biru yang mencegat Murong Yu hari itu, di antara sekte mereka, yang terkuat juga terganggu. Siapapun yang merupakan murid sejati dari 10 sekte utama sudah cukup untuk memulai sekte di luar. Meskipun Zhao Ziqing adalah orang suci dari lembah abadi tersembunyi, kekuatannya rendah, dan itu hanya periode waktu.
Bagaimana mungkin Han Tao tidak marah jika dia memperlakukan Han Tao seperti ini? Namun, meskipun kekuatan Zhao Ziqing rendah, identitas orang suci lebih tinggi daripada murid sejati. Han Tao tersenyum sedikit dan berkata, karena orang suci tidak menyambutku, aku malu untuk tinggal. Namun, sebelum aku pergi, aku masih perlu melakukan sedikit hal. Saat berbicara, mata Han Tao melotot tajam ke arah Murong Yu. Kemudian dia mengulurkan tangan besar dan langsung mencengkeram Murong Yu. Han Tao, kau mencari kematian. Melihat Han Tao berani bergerak di depannya, wajah Zhao Ziqing langsung berubah, mengetahui kekuatan lawannya. Dia berteriak marah, dan dia berdiri di depan Murong Yu dengan goyangan. Namun, sosok Murong Yu bergetar, menginjak Bing Zijue, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Daripada kecepatan, bahkan Han Tao yang sedang teralihkan bukanlah lawannya. Tentu saja, Murong Yu cepat. Namun, jika Han Tao melancarkan serangan, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk menghindarinya sama sekali. Melihat Murong Yu mundur seperti hantu, Han Tao tidak hanya terkejut. Dan melihat Zhao Ziqing benar-benar berdiri di depan Murong Yu, itu membuatnya semakin terkejut. Wanita jalang ini, Han Tao marah, tetapi dia harus menahannya. Meskipun dia adalah murid sejati Ying Xiangwu, dia tidak berani menyakiti Zhao Ziqing sehelai rambut pun. Bagaimanapun, Zhao Ziqing adalah seorang santo bela diri. Setidaknya, jika dia berani melukai Zhao Ziqing sehelai rambut pun di lembah abadi tersembunyi, dia akan menghadapi hukuman yang paling berat. Terlebih lagi, Zhao Ziqing sangat dicintai oleh Huang Fu Rengshui dan kepala lembah Yingxian, dan merupakan selebritas lembah Yingxian. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Zhao Ziqing, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Han Tao, kamu berani mengabaikan aturan pintu, dan secara terbuka menyerangku di puncak Qingxuan, menyerang Santo, apa yang harus kamu lakukan? Wajah Zhao Ziqing tegas, dan dia saling memandang dengan penuh pembunuhan. Bagaimana jika pihak lain adalah seorang biksu dalam fase gangguan? Meskipun Zhao Ziqing tidak sekuat pihak lain, tetapi dia tahu bagaimana menggunakan identitasnya dan aturan lembah abadi tersembunyi untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Niat membunuh terpancar di hati Han Tao, ingin menamparkan Zhao Ziqing sampai mati. Namun di permukaan, ada senyum cerah di wajahnya, orang suci itu tertawa. Bagaimana mungkin aku, Han Tao, melakukan sesuatu pada orang suci itu? Namun, ekspresi Han Tao berubah suram, saya mendengar bahwa mata-mata dari sekte lain telah memasuki lembah Yingxian baru-baru ini, mencoba memprovokasi hubungan antara sekte dan sekte lain, dan hatinya memalukan. Saya baru saja mendengar bahwa seseorang telah masuk. King Xuanfeng, orang suci, Anda memiliki pikiran yang sederhana, dan saya khawatir Anda akan tertipu, jadi saya ingin orang itu diinterogasi. Dia adalah kerabat saya, bukan mata-mata yang Anda sebutkan. Zhao Ziqing menatap Han Tao dengan wajah yang dalam. Gadis suci, kamu baru saja memasuki alam kultivasi, dan kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam kultivasi yang menyeramkan ini. Bahkan jika mereka adalah kerabatmu, mereka akan berakhir merugikanmu. Selain itu, bahkan jika mereka adalah kerabatmu, mereka mungkin karena hubungan kalian. Hubungan semacam ini antara keduanya telah mencapai manfaat memprovokasi sekte Lijian dan berbagai sekte. Oleh karena itu, aku harus mengambil orang ini dan menyerahkannya ke sekte untuk diinterogasi. Jika terbukti bahwa dia tidak memiliki tujuan, kita tentu tidak akan terus mempermalukannya. Jika tidak, bagaimana kamu ingin orang suci menjelaskan kepada sekte? Aus.com, aku akan mengatakannya lagi, dia adalah kerabatku dan tidak akan merugikan sekte. Selain itu, ini adalah masalah King Xuanfengku. Bahkan jika sesuatu terjadi, aku akan memaksa Zhao Ziqing. Ambillah. Han Tao, kamu mengatakan begitu banyak omong kosong, apakah kamu menanyaiku? Menanyai mata orang suci, atau menanyai mata kepala dan banyak tetua? Dengan keringat dingin di dahi Han Tao, dia datang dengan kasar, sebenarnya ingin memenangkan Murong Yu. Tetapi saya tidak menyangka orang suci baru ini begitu tajam. Dengan topi besar yang dikancingkan, bahkan jika dia adalah murid sejati, Han Tao tidak tahan. Haha, karena orang suci itu mengatakan bahwa dia adalah kerabatmu, tentu saja aku tidak akan mempertanyakannya.
Han Tao berkata sambil tersenyum. Namun, pada saat yang sama, dia dengan dingin menatap Murong Yu yang maju lagi, dan berkata dengan mencibir, hanya saja beberapa orang yang laki-laki hanya berani bersembunyi di balik wanita dan membiarkan wanita maju. Murong Yu sebenarnya sudah kesal sejak lama. Hanya saja suara Zhao Ziqing baru saja terdengar, menyuruhnya untuk tidak berbicara, dia akan menangani ini sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah Murong Yu menghindari serangan Han Tao, dia tetap diam. Hanya melihat ekspresi agresif Han Tao, dia sudah menggertakkan giginya di dalam hatinya. Hanya saja transmisi suara Zhao Ziqing yang berulang-ulang membuatnya tetap tenang, dan dia juga tahu bahwa lawannya lebih mampu daripada dirinya sendiri. Jika dia tidak menggunakan tulang emas, dia benar-benar bukan lawannya. Namun, saat ini, Murong Yu tidak dapat menahannya sama sekali. Dia dikatakan sebagai seseorang yang hanya akan bersembunyi di balik seorang wanita dan dilindungi oleh seorang wanita, yang membuatnya sedikit marah. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak berdiri hari ini, Han Tao tidak akan pernah melepaskannya. Daripada melakukan ini, lebih baik berdiri dan bertarung secara brutal dengan pihak lain. Masalah besarnya adalah langsung melepaskan tulang emas untuk membunuh lawan. Han Tao, kamu masih sangat tidak tahu malu. Murid sejati yang bermartabat, seorang biksu dalam fase gangguan pergi untuk menggertak seorang kultivator dalam periode spin-out. Kamu benar-benar membuka wajah untuk murid sejati kita di lembah Yingxian. Tepat ketika Murong Yu hendak keluar dan bertarung sengit dengan Han Tao, terdengar suara menghina dari kejauhan. Saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari kejauhan, dan akhirnya mendarat di tengah-tengah kedua belah pihak. Kecepatan cepat. Melihat ini, semua orang di dekatnya terkejut. Namun, wajah Han Tao muram. Lu Jun. Han Tao menggertakkan giginya dan menatap Lu Jun dengan pakaian putih, kilatan kebencian di matanya. Nama pengunjung itu adalah Lu Jun, salah satu murid sejati Yingxiangu. Tahap awal masa kesusahan telah diperbaiki. Berbicara tentang Lu Jun, dia dan Han Tao adalah saingan. Sebenarnya, keduanya tampak seperti saudara dan saudara, dan mereka memiliki kekuatan yang sama. Hanya saja keduanya saling bermusuhan karena alasan yang tidak diketahui, dan kemudian mereka bertarung secara terbuka. Namun, 10 tahun yang lalu, Lu Jun adalah orang pertama yang menerobos dan memasuki tahap integrasi, dan kekuatannya melampaui 10 jalan Han Tao. Setelah itu, tidak ada lagi pertempuran di antara keduanya. Sebenarnya, Han Tao tahu bahwa dia bukan lagi lawan Lu Jun. Ternyata itu adalah kakak senior Lu. Setelah melihat orang itu, Zhao Ziqing diam-diam menghela napas lega. Lu Jun telah memiliki beberapa koneksi dengannya, dan reputasinya di antara para murid sejati tidak buruk. Lu Jun mengangguk kepada Zhao Ziqing, lalu menatap Han Tao. Han Tao, izinkan aku bertemu denganmu hari ini. Bukankah kamu selalu menindas yang kecil demi yang besar dan menindas yang lemah? Aku juga membiarkanmu merasakan ini hari ini, mencicipinya. Dengan itu, Lu Jun melangkah maju, aura tajam muncul di tubuhnya, dan dia langsung menuju Han Tao. Wajah Han Tao langsung berubah jelek. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Dengan mendengus dingin, Han Tao berbalik dan berubah menjadi Streamer sebelum pergi. Namun, pada saat ini, telinga Murong Yu mendengar transmisi suara Han Tao, "Nak, sebaiknya kamu berada di puncak Qingxuan selama sisa hidupmu, jika tidak begitu kamu meninggalkan lembah Yingxian, itu akan menjadi kematianmu." Murong Yu mencibir, "Bajingan, ada sesuatu yang berani kau coba padaku dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu." Oh sial, Murong Yu marah. Pada saat ini, dia benar-benar ingin melepaskan tulang emas dan membunuh Han Tao secara langsung. Bajingan ini benar-benar menjijikkan. Selamat tinggal. Lu Jun bertukar beberapa kata dengan Zhao Ziqing, lalu berbalik dan pergi. Zhao Ziqing menghela napas lega, tetapi sedikit kekhawatiran melintas jauh di matanya. Dunia buku Hetu Luo. Murong Yu duduk di tanah, sementara Hetu berdiri di seberangnya. Murong Yu mengerutkan kening dan menatap Hetu, tetapi wajahnya agak serius. Setelah memasuki alam pemahaman selama lebih dari 2 tahun, kultivasinya mencapai alam tahap rotasi, dan kemajuan ini sangat pesat. Dan kemajuan Murong Yu dari sampah ke tingkat kultivasinya saat ini kurang dari 3 tahun, jadi kemajuannya sangat menakjubkan.
Dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama atau generasi yang lebih tua dari Murong Yu tidak diragukan lagi sangat kuat. Dengan kekuatan 50 bunga pansi, basis kultivasinya mendekati para biksu dalam periode detak jantung. Sejak ujian di Gunung Iblis, yang pernah ia temui hanyalah para eksistensi teratas di dunia kultivasi. Pria garang, Zhuang Ningguang yang setengah abadi, dan bahkan Yi Yi yang abadi pernah menembak Murong Yu. Eksistensi yang menyendiri ini memberikan tekanan besar pada Murong Yu. Dari merekalah Murong Yu merasakan betapa kecilnya dirinya. Ia masih seorang pemula yang baru saja memasuki ranah kultivasi. Kebanyakan biksu dapat menganggapnya sebagai seekor semut. Belum lama ini, insiden di bawah puncak Qingxuan semakin membangkitkan semangat Murong Yu. Murong Yu sekarang terkenal di ranah kultivasi, dan bahkan para tetua Su Tianzong yang melewati masa malapetaka telah disingkirkan. Namun, ini bukanlah kekuatan Murong Yu sendiri. Semakin bergengsi, semakin besar tekanan pada Murong Yu. Semakin besar tekanan, semakin besar keinginannya untuk menjadi kuat. Oleh karena itu, setelah naik ke puncak Qingxuan, Murong Yu segera mengumumkan pengunduran dirinya. Kali ini seseorang harus meningkatkan kekuatannya sendiri, jika tidak, akan sulit untuk membuat kemajuan di dunia kultivasi di masa depan. Membakar pil untuk mempercepat waktu hingga laju aliran maksimum, kali ini aku harus menerobos ke tahap pertengahan rotasi. Murong Yu memutuskan untuk berkata. Hetu mengangguk, dan berjalan pergi. Di kejauhan, sungai ramuan diambil oleh Hetu dari ruang independen dan langsung dibakar. Vitalitas mengerikan yang sekuat lautan meledak, dan dunia Hetu Luoshu segera dipercepat hingga 20 kali lipat. Murong Yu duduk di tanah dengan kedua tangannya mengepal dan meraih dua sungai pil obat di dekatnya. Kemudian, dia mengambil mulut besar, seperti ikan paus yang menelan air, dan menelan pil-pil itu. Di dalam tubuh, pil yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan vitalitas yang kuat dan besar langsung memenuhi setiap meridian dan setiap inci otot di tubuh Murong Yu. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, dan segera menjalankan catatan tubuh surgawi kekacauan, membimbing kekuatan yang melonjak ini untuk mulai memengaruhi alam di meridian hari ini. Kekuatan seperti aliran deras terus-menerus memenuhi setiap inci tubuh Murong Yu. Di bawah bimbingan dan pemurniannya, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat dan semakin padat. Pil itu ditelan terus-menerus oleh Murong Yu, dan terus disempurnakan dan dipadatkan. Selama proses ini, meridian Murong Yu semakin melebar, dan tubuh fisik tingkat senjata spiritualnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, di dalam dantian Murong Yu, 9 biji teratai hitam mulai bersinar samar, dan mereka secara bertahap tumbuh dari titik-titik kecil asli menjadi seukuran kacang kedelai. Waktu berlalu perlahan, dan 1 bulan berlalu. Pada hari ini, ketika 9 biji teratai hitam di tubuh Murong Yu tumbuh seukuran jari kelingking. Boom! Suara keras meletus dari tubuh Murong Yu, dan akhirnya, ia menghantam alam selama sebulan, dan pada saat ini ia menghancurkan penghalang dan bergegas ke tengah putaran. Tubuh Murong Yu, yang bergemuruh, meledak dengan ganas dengan aura 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan di kehampaan di atas kepalanya, 50 hantu hitam pekat muncul dari udara tipis. Dentuman, tepat setelah 50 hantu muncul, terjadi ledakan di kehampaan, dan hantu ke-51 muncul lagi. Dentuman, dentuman, dentuman. Saat kehampaan terus meledak, serangkaian bayangan hantu terus muncul. Setelah waktu yang lama, hantu Panjia di atas kepala Murong Yu tidak lagi bertambah. Melihat lebih dekat, pada saat ini kepala Murong Yu penuh dengan hantu di kehampaan. Pada periode pertengahan rotasi, 60 hantu Panjia. Jika orang luar melihat kekuatan naga Murong Yu, dia akan ketakutan. Secara umum, para biksu di akhir periode Xuanzao hanya lebih dari 20 Panjia. Dan Murong Yu hanya memiliki kekuatan naga di tahap tengah, yang tidak dapat dicapai oleh para kultivator di tahap tengah. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya kekuatan Murong Yu. Jika ranah Murong Yu terus menerobos, maka kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Bayangan hantu Panjia perlahan menghilang, dan pita hitam di tubuh Murong Yu juga tenggelam ke dalam dirinya. Namun, Murong Yu masih duduk di tanah dan tidak mengakhiri kultivasinya. Dari kejauhan, Murong Yu saat ini, selain auranya lebih kuat, seluruh dirinya lebih penuh vitalitas, dan energinya sangat kuat.
Tidak lama kemudian, Murong Yu berdiri, dan setelah merasakan perubahan di tubuhnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Di tengah putaran, kekuatan 60 bunga pansi, Zhou Yuan telah meningkat 5.000, mencapai 25.000 tahun. Suara Murong Yu penuh dengan kejutan dan kegembiraan. Kekuatannya semakin kuat, dan Zhou Yuan semakin besar dan besar. Ini membuat kepercayaan diri Murong Yu lebih kuat dari sebelumnya. Dengan rentang hidup dan sumber daya yang cukup untuk disia-siakan, selama Anda memberi diri Anda cukup waktu, Anda pasti akan dapat melangkah ke seluruh dunia pemahaman di masa depan. Pada saat ini, Murong Yu penuh semangat. Setelah mengguncang tubuhnya, Murong Yu meninggalkan dunia Hetu Luoshu dan muncul di puncak Qingxuan. Senian keluar, dan kemudian dia melangkah menuju aula puncak Qingxuan. Aus.com. Puncak Qingxuan adalah wilayah pribadi Zhao Ziqing. Di sini, Murong Yu tidak memiliki batasan dan dapat pergi kemana saja. Faktanya, seluruh puncak Qingxuan hanya memiliki selusin orang yang terbatas, dan hanya ada sedikit bangunan. Tidak ada rahasia sama sekali. Melangkah ke aula utama, mata belasan orang di aula utama langsung menatap ke arah Murong Yu. Melihat ke arah ini, raut wajah orang-orang ini tampak terkejut. Sehari yang lalu, kekuatan Murong Yu hanya berada di tahap awal Xuanzao, tetapi dia telah menembus ke tahap tengah Xuanzao tanpa melihatnya selama sehari. Hal ini mengejutkan semua orang di antara hadirin, dan itu adalah kengerian dari keterkejutan dan terobosan Murong Yu. Dan mata indah Zhao Ziqing menatap Murong Yu dengan tatapan yang mengharukan. Hai, semuanya. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Murong Yu hanya tersenyum, lalu menyapa semua orang. Kebanyakan orang akan mengangguk pada Murong Yu, tetapi wanita berbaju merah itu hanya mendengus dan melotot ke arah Murong Yu, sangat tidak puas. Murong Yu tidak peduli, berjalan perlahan ke bagian belakang aula, duduk di kursi di sebelah Zhao Ziqing, lalu tersenyum pada semua orang dan berkata, "Jangan khawatirkan aku, lakukan saja apa yang kalian lakukan. Silakan saja, aku tidak akan melihatnya." Jelas, belasan orang dari puncak Qingxuan berkumpul bersama, dan mereka pasti sedang mendiskusikan sesuatu. Wajah Murong Yu juga agak tebal, mengandalkan Zhao Ziqing, dia tidak menghindari kecurigaan. Ada senyum canggung di wajah semua orang. Bagaimanapun, Murong Yu adalah orang luar, dan sungguh tidak baik bagi mereka untuk terus mendiskusikan sesuatu di depannya. Namun, karena wajah Zhao Ziqing, tidak seorang pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Namun, fakta bahwa mereka tidak berani mengatakannya bukan berarti tidak ada yang berani mengatakannya. Kita sedang membahas tentang puncak Qingxuan. Kamu bukan murid puncak Qingxuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita berbaju merah itu masih membenci balas dendam Murong Yu dengan pedang hari itu, dan berkata dengan dingin. Murong Yu tidak repot-repot memperhatikannya. Berbaring di kursi dengan malas, dia memejamkan mata dan menenangkan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa geli. Untuk sementara waktu, sulit untuk menghubungkan Murong Yu di aula dengan orang terkenal dalam rumor di luar. Namun, wanita berbaju merah itu menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, seolah-olah dia ingin menerkam Murong Yu sampai mati. Zhao Ziqing hanya tersenyum dan berkata, "Mari kita lanjutkan." Meskipun Murong Yu tampak seperti sedang memejamkan mata dan bermeditasi, tetapi dia benar-benar sedang memejamkan mata dan bermeditasi. Namun, mendengarkan kata-kata Ying Shengyan di aula utama, dia merasa sangat rileks di dalam hatinya, jadi dia benar-benar rileks. Zhao Ziqing dan yang lainnya terus berdiskusi, tidak lebih dari bagaimana membangun puncak Qingxuan, bagaimana menarik para murid lembah Yingxian untuk bergabung dengan puncak Qingxuan dan seterusnya. Namun, setelah berdiskusi cukup lama, tidak ada hasil. Namun, saat ini, terdengar suara dengkuran samar di aula. Mendengar suara itu, dia menoleh, tetapi menemukan bahwa suara dengkuran itu berasal dari Murong Yu. Akibatnya, para wanita di aula, termasuk Zhao Ziqing, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah pria ini benar-benar Murong Yu yang terkenal yang dikabarkan di luar? Dia tertidur di aula tanpa penjagaan. Setelah melihat ini, wanita berbaju merah itu tidak dapat menahannya lagi. Segera berteriak, "Murong Yu!" Suara melengking dan tajam itu langsung masuk ke telinga Murong Yu dalam tidurnya.
Murong Yu segera terbangun, dan melihatnya melompat dari kursi secara tiba-tiba, matanya yang mengantuk melirik sekeliling dengan mata waspada, dan berkata dengan keras, "Siapa itu? Siapa yang memanggilku?" "Kakak Murong, air liurmu mengalir keluar." Zhao Ziqing menatap Murong Yu dan tersenyum. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh sudut mulutnya, tetapi tidak menemukan air liur yang meluap. Segera, dia bersentuhan dengan ekspresi lucu para gadis. "Hehe, tertidur tanpa sengaja, kalian lanjutkan." Cak, akhirnya, selusin wanita di aula tidak dapat menahan tawa. Murong Yu yang tersenyum sangat malu. "Silakan, lupakan saja, kita tidak bisa membahas apapun. Kita akhiri saja hari ini." Zhao Ziqing melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya. "Baiklah, kalian semua ingin mengembangkan puncak Qingxuan dan mengembangkan murid. Aku punya saran. Aku tidak tahu apakah kalian keberatan jika aku mengatakannya. Kita semua sudah berdiskusi lama tanpa hasil apapun, apakah kalian punya saran yang bagus?" Wanita berpakaian merah itu menatap Murong Yu dengan jijik. Murong Yu mengangkat bahu, hanya menatap Zhao Ziqing. Zhao Ziqing mengangguk, jadi Murong Yu mengungkapkan pikirannya. Murong Yu merenung sejenak, mengatur bahasanya, dan kemudian berkata, "Meskipun aku baru saja tidur, aku juga samar-samar mendengar apa yang kalian diskusikan. Kalian semua ingin mengembangkan Qingxuan Feng dan menyerap denyut Qingxuan Feng. Hanya murid. Puncak Qingxuan telah berdiri selama lebih dari 3 bulan. Hanya saja hanya ada 2 atau 3 anak kucing kalian di seluruh puncak gunung. Menurut analisisku, itu tidak lebih dari alasan berikut." Melihat ke arah kerumunan, Murong Yu mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Jika tebakanku benar, selusin dari kalian seharusnya memiliki hubungan yang baik sebelum datang ke puncak Qingxuan. Oleh karena itu, ketika puncak Qingxuan didirikan, kalian baru saja bergabung dengan puncak Qingxuan. Apakah tebakanku benar?"